Halo warga digital, perkenalkan dulu nama saya Latifianto Nugraha. Di channel ini saya bakalan ngomongin soal dunia digital. Mulai dari digital bisnis, digital marketing, bisnis online, online shop, tips and trick, jualan online. Apapun yang berkaitan dengan digital bisnis akan selalu saya bahas, akan selalu saya diskusikan di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Oke, di video pertama ini video pertama saya ingin ngebahas kenapa kita harus membangun bisnis online atau segala sesuatu yang pendekatan dan cara kerjanya itu menggunakan teknologi digital. Jadi begini, hari ini kita sudah dikelilingi oleh teknologi. Jadi hampir 24 jam kehidupan kita berinteraksi atau bersinggungan dengan yang namanya teknologi, terutama teknologi digital. Mulai dari pagi, sejak kita bangun tidur, kerja, masak, belanja, makan, hingga mau tidur lagi, semuanya dilakukan hampir selalu pasti melibatkan penggunaan teknologi digital. Teman-teman, hari ini kita misalnya belanja itu tidak perlu lagi pergi ke warung karena sudah ada GoFood misalnya. Tinggal pencet aja sudah datang tuh makanan. Mau belanja baju juga sama, sudah ada berbagai platform toko digital di mana kita bisa belanja sepuasnya, belanja baju atau pakaian tanpa harus datang ke tokonya. Bahkan sekarang sudah tidak ada lagi tuh toko konvensional. Bukan tidak ada lagi sih, maksudnya kadang beberapa orang itu tidak memiliki toko secara konvensional, tapi mereka bisa jualan gitu, nggak punya kantor tapi bisa jualan. Mereka nggak punya barang, mereka tidak produksi komoditas, tapi mereka bisa menjual sesuatu. Dari mana caranya? Nah, ini yang ke depan akan terus saya bicarakan. Tapi setidaknya di video pertama saya ini, saya ingin ngebahas soal perubahan besar dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah melakukan sesuatu menggunakan teknologi digital. Mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi, segala aspek dalam kehidupan kita semuanya sudah merambah dunia digital. Bahkan sebagian besar masyarakat kita, masyarakat muda terutama, yang kita sebut sebagai generasi milenial dan generasi Z, itu lebih banyak mengakses informasi dan melakukan interaksi by media sosial atau media digital. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa simak data berikut ini. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, di tahun 2024, pengguna internet di Indonesia itu meningkat hingga 79,5%. Berdasarkan hasil studi baru yang bertajuk Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024, data hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI seperti yang saya sebutkan tadi, menunjukkan adanya penetrasi bagi pengguna internet di Indonesia khususnya tahun 2024. Sebelumnya dilakukan survei yang melibatkan sebanyak 8.720 responden dengan ketentuan proporsional berdasarkan 38 provinsi. Survei ini dilakukan di rentang 18 Desember 2023 sampai 19 Januari 2024. Data terbaru menunjukkan jika terdapat peningkatan penetrasi bagi para pengguna internet di Indonesia yang meningkat 79,5% dari jumlah populasi terkini atau terbaru. Studi itu juga dilakukan dengan populasi survei yang melibatkan warga negara Indonesia berusia minimal 13 tahun. Hasilnya apa teman-teman? Jadi hasilnya pengguna internet mengalami peningkatan 1,31% jika dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadi pencapaian yang cukup mengesankan di tahun 2024. Itu pengguna internet. Terus bagaimana dengan pengguna media sosial? Masih menurut sumber yang sama teman-teman, generasi Z dan generasi milenial itu memiliki preferensi media sosial yang berbeda. Mayoritas yaitu sebanyak 51,9% generasi Z Indonesia sering mengakses aplikasi media sosial Instagram. Sedangkan di kalangan milenial mayoritasnya yaitu sebanyak 74,09% itu mereka sering mengakses Facebook. Kalau kita peringkatkan platform favorit kedua generasi ini adalah Instagram sebanyak 51,9%, kemudian di peringkat kedua ada Facebook sebesar 51,64%, dan di peringkat
ketiga ada TikTok sebesar 46,84%. Terutama untuk generasi Z, ini adalah generasi digital native yang tumbuh dengan akses luas terhadap internet dan teknologi. Kalau kita bahas soal seberapa lama sih mereka berinteraksi di media digital, berdasarkan hasil survei McKinsey, ada 58% responden dari generasi Z yang menghabiskan lebih dari 1 jam waktunya untuk bermain media sosial. Rinciannya adalah sebanyak 35% dari generasi Z ini mengakses media sosial lebih dari 2 jam dan sebanyak 23% responden menghabiskan waktu sebanyak 1 sampai 2 jam dalam sehari. Ini hanya dari media sosial, belum platform-platform media digital lain di luar media sosial yang biasa kita kenal. Ini juga baru dari generasi milenial dan generasi Z. Kita belum ngebahas data seberapa banyak generasi X dan generasi baby boomers yang juga bermain atau berinteraksi di media digital. Tentu masih banyak, dan data-data ini menjelaskan ke kita semua teman-teman bahwa masyarakat dunia hari ini sudah berbondong-bondong pindah bermigrasi ke dunia digital. Entah kita yang hanya mau mengkonsumsi informasi, berbelanja, atau hanya untuk sekadar mengobrol. Tapi yang jelas, akhir-akhir ini kita juga melakukan belanja berbagai kebutuhan itu melalui platform digital. Ini pasar. Pasar kita hari ini sudah pindah atau setidaknya sudah merambah dunia digital. Yang mau tidak mau itu sudah mendorong kita untuk membangun gitu ya, untuk membangun bisnis secara digital juga. Sebenarnya bukan hanya bisnis sih yang sudah ada di dunia digital saat ini. Jadi semakin banyak begitu. Semakin hari perkembangan digital itu kan semakin terlihat. Berbagai teknologi dan kebaruan itu terus dikembangkan terus-menerus untuk mempermudah kehidupan kita, kehidupan manusia. Namun di balik itu semua, bidang pekerjaan yang dahulu menjadi sesuatu yang penting itu sekarang sudah menjadi kurang penting atau kurang dibutuhkan lagi gitu. Kenapa demikian? Karena digitalisasi membuat banyak hal lebih mudah dijalani atau dikerjakan dan teknologi mampu menggantikan tenaga manusia. Banyak pekerjaan yang sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan karena adanya perkembangan ini. Tapi ya jangan khawatir, berbagai lapangan pekerjaan baru itu juga muncul karena munculnya teknologi terbarukan. Jadi guys, hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwa pilihan pekerjaan atau lebih tepatnya sumber-sumber pendapatan finansial itu banyak sekali macamnya. Kalau dulu mungkin semua orang berpikir bahwa jadi PNS itu enak, gaji dan masa depan udah dijamin oleh negara. Tiap bulan kita dapat gaji. Terus kalau udah pensiun kita juga dapat cuan gitu ya, karena dapat uang pensiunan. Itulah kenapa banyak generasi-generasi kita sebelumnya itu pengen banget jadi PNS. Selain karena status sosialnya juga karena jaminan finansial, jaminan cuannya gitu ya, yang langsung ditangani oleh negara. Itu masuk akal juga. Tapi hari ini masih pengen jadi PNS itu kayaknya udah ketinggalan banget gitu. Apalagi kalau berpikir bahwa PNS itu menjadi satu-satunya sumber pendapatan yang paling menjanjikan dan sudah ada jaminan begitu. Maksud saya begini, hari ini kita memiliki banyak opsi atau pilihan dari mana saja kita akan dapat cuan, dapat duit. Sejak internet masuk dan kita berselancar di internet, di Google dan sejenisnya, kita sudah memiliki banyak pilihan untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan passion kita. Itulah kenapa hari ini kebanyakan dari kita memilih untuk menjadi freelancer. Artinya bekerja tapi tidak terikat oleh satu perusahaan, tidak terikat oleh lembaga dan waktu. Ya karena pada dasarnya kita bisa ngapain aja asal kita punya skill. Dan di zaman digital hari ini, semua itu sangat mungkin untuk dilakukan. Itulah kenapa saya jadi konten kreator. Ya, salah satu alasan utamanya adalah membuat channel ini. Jadi buat kalian yang kebetulan ketemu dengan channel ini, silahkan jangan ragu untuk subscribe channel ini. Kalian juga bisa like and share gitu ya. Please kalian like, comment, and subscribe. Karena sebenarnya saya sedang butuh AdSense.
Ya, gitulah ya. Tapi jujur, ini dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya berbicara seperti ini ke kalian gitu ya. Bikin channel dan konten tentang bisnis digital, gimana caranya dapetin uang atau cuan dari konten-konten yang kita bikin, agar kita tidak hanya jadi konsumen terus gitu. Sesekali kita harus menjadi produsen informasi. Dan itu adalah bisnis. Semakin banyak orang yang bisa menarasikan ide-idenya, maka juga akan semakin banyak orang yang ikut berkembang, yang ikut maju. Boleh jadi di antara kalian sudah banyak yang kepikiran untuk membangun digital bisnis, bisnis online, jualan di media digital, media online. Pengen dapat cuan tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Jadi bagi kalian yang masih ragu-ragu, kalau kalian ketemu dengan konten ini, selamat. Saya ucapkan selamat karena kalian ketemu dengan channel yang tepat untuk mengembangkan diri. Ya minimal bersama-sama begitu, belajar untuk memperoleh cuan dengan cara-cara yang kreatif. Tapi sebenarnya ini bukan hanya semata cara untuk mendapatkan uang gitu ya, tapi juga soal gimana caranya mengembangkan diri agar menjadi semakin lebih baik dari hari ke hari. Itu yang penting dari hidup kita. Bagaimana kita harus terus berkembang dari hari ke hari, karena mereka yang kondisi dan situasinya masih sama dengan hari kemarin, maka mereka adalah terkategori sebagai orang-orang yang merugi. Apalagi mereka yang hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin. Itu adalah kumpulan orang-orang yang celaka. Sementara mereka yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah mereka orang-orang yang beruntung. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalain notifnya. I'll see you in the next video.